Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita baca dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai belajar. Kita akan membahas materi tentang ekonomi bisnis. Bisa kalian lihat Ekonomi Bisnis pertemuan pertama oleh tim bisnis daring dan pemasaran SMK Mambaul Ulum Muncar. Saya lanjutkan, saya bacakan sebelumnya KD 3.1 dan 3.2. Yang pertama, 3.1 mengevaluasi masalah-masalah ekonomi, 3.2 menganalisis kelangkaan hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Oke, saya lanjutkan untuk KD 4.1 dan 4.2. 4.1 memberikan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. 4.2 memberikan solusi terhadap kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungannya. Next. Langsung indikator 3.1 dan 3.2. 3.1 siswa mampu memperjelas masalah-masalah ekonomi. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Dan yang ketiga, siswa mampu menanggulangi masalah-masalah ekonomi. Saya lanjutkan untuk indikator 3.2. Yang pertama, siswa mampu memperjelas kelangkaan sumber daya. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia. Dan yang ketiga, siswa mampu mengatasi kelangkaan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia. Oke, saya lanjutkan untuk indikator 4.1 dan 4.2. 4.1, siswa mampu menjelaskan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Untuk yang kedua, siswa mampu menentukan solusi terhadap masalah ekonomi di lingkungannya. Selanjutnya, indikator 4.2. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan solusi terhadap kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungannya. Yang kedua, siswa mampu menentukan solusi terhadap kelangkaan sumber daya dan kebutuhan manusia di lingkungannya. Oke, saya lanjutkan untuk materi yang pertama, yaitu masalah-masalah ekonomi. A. Hakikat permasalahan ekonomi. Yang pertama yaitu kelangkaan. Kelangkaan bersumber dari adanya ketidakseimbangan antara jumlah kebutuhan manusia dengan alat pemuas. Jadi gini, masalah ekonomi yang pertama itu adalah kelangkaan. Kelangkaan itu seperti ini, bersumber dari adanya ketidakseimbangan. Jadinya kelangkaan sumber daya seperti itu. Yang kedua adalah pilihan. Kelangkaan mengakibatkan tidak semua kebutuhan dapat terpenuhi sehingga kita harus menentukan pilihan. Jadi kalau misalnya langka dengan sumber daya, maka kita kan harus menentukan pilihan kita. Pilihan kita tuh harus terpenuhi seperti itu. Jadinya yang ketiga, saya lanjutkan, biaya peluang merupakan biaya yang timbul akibat memilih sebuah peluang terbaik dan beberapa alternatif yang tersedia. Jadinya, kalau kita sudah menentukan pilihan, maka peluang kita seperti apa? Biaya peluang kita gimana? Cocok nggak dengan sumber daya alam kita? Jadinya seperti itu. Berkaitan antara kelangkaan, pilihan, dan biaya peluang. Oke, saya lanjutkan untuk yang keempat adalah skala prioritas. Pemilihan kebutuhan yang menjadi awal penyusunan disebut dengan skala prioritas. Setelah kita melakukan pilihan, setelah itu biaya peluang, kita harus prioritaskan. Oke, seperti itu. Jadinya kita menjadi awal penyusunan. Kita susun dulu gimana sih apa yang terjadi dengan masalah-masalah ekonomi kita, seperti itu. Oke, saya lanjutkan untuk yang kelima, pengelola keuangan. Nah, ini yang biasa terjadi di masalah ekonomi, yaitu uang. Pengelola keuangan. Mengelola keuangan secara bijak harus bisa dilakukan karena dengan uang berbagai kebutuhan bisa terpenuhi. Jadinya, kalau kita mau belanja, mau memproduksi barang, kalau kita tidak punya uang, maka kita kan tidak bisa belanja bahan yang harus kita produksi. Nah, bisa dikaitkan seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Untuk materi kedua, yaitu masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Masalah
pokok ekonomi. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, setiap negara menghadapi masalah ekonomi yang tidak lain muncul karena adanya kelangkaan. Jadi, kelangkaan itu adalah faktor utama. Masalah yang dimaksud meliputi 3 pertanyaan yang harus dipecahkan. Jadinya ada masalah ekonomi yaitu dari 3 pertanyaan ini. Yang pertama yaitu barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Jadi sebelumnya kita kan rencanakan barang apa sih yang harus kita produksi. Nah, yang kedua, bagaimana barang dan jasa diproduksi, bagaimana caranya agar barang tersebut diproduksi secara baik, seperti itu. Yang ketiga, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Nah, yang terakhir untuk ini masalah penjualan. Jadinya setelah barang selesai diproduksi, maka dia akan dipasarkan di mana. Nah, seperti itu untuk siapa barang dan jasa untuk yang diproduksi. Oke, saya lanjutkan. Sistem ekonomi. Dalam mengatasi masalah pokok ekonomi diperlukan usaha yang tepat dan sistematis. Usaha yang dimaksud sebagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan perangkat atau alat yang dipilih dan digunakan negara untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi secara menyeluruh dalam suatu negara. Sistem ekonomi secara umum dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Biasanya sistem ekonomi tradisional ini terdapat dari penghasilan pertanian seperti padi, jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini terdapat di pemerintah. Biasanya pemerintah memproduksi barang ini akan dipasarkan di mana dan kebutuhan untuk apa, seperti itu. Dan yang ketiga, sistem ekonomi pasar. Biasanya kalau sistem ekonomi pasar ini melihat permintaan dan penawaran dari konsumen, seperti itu. Dan untuk yang keempat, sistem ekonomi campuran. Kalau campuran ini dijadikan satu, ada ekonomi tradisional, komando, dan pasar. Oke, saya lanjutkan untuk materi yang ketiga, kelangkaan sumber daya. Kelangkaan sumber daya sebagai berikut. Yang pertama, kelangkaan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di alam, contohnya hutan, air. Jadinya kalau kelangkaan sumber daya alam itu sangat terpengaruh. Kalau misal tidak ada air, maka kita akan mengalami kekeringan. Oke, saya lanjutkan. Untuk yang kedua, kelangkaan sumber daya manusia. Biasanya orang yang pandai dan memiliki modal saat ini masih langka. Jadinya gini, kalau misalnya ada seseorang itu dia memiliki modal, akan tetapi dia tidak pandai untuk mengelolanya. Nah, jadinya itu langka sumber daya manusia. Untuk yang ketiga, kelangkaan sumber daya modal. Sumber daya modal ini dapat berupa uang dan barang yang digunakan untuk kegiatan produksi. Saat ini masih kekurangan modal di Indonesia. Jadi gini, kadang ada orang yang pandai untuk berkreasi, mau membuat usaha apapun, tapi untuk modalnya itu sangat minim atau sangat kurang. Oke, saya lanjutkan yang keempat, kelangkaan sumber daya pengusaha. Maaf ya, saya ulangi lagi. 4, kelangkaan sumber daya pengusaha. Pengusaha merupakan orang yang dapat mengelola sumber daya lain untuk menghasilkan barang atau jasa. Jadi maksudnya gini, sekarang banyak orang yang sangat langka sekali seorang pengusaha. Kalau biasanya seorang pengusaha ini kan sering berpikir kreatif, jadinya bisa menyangkut pautkan dengan sumber daya alamnya. Jadinya dikategorikan seperti itu. Misal di sini ada pertanian seperti padi, mengelola padi seperti itu, menghasilkan padi. Jadinya seorang pengusaha itu harus berpikir kreatif, gimana sih agar padi ini bisa didistribusikan atau dikelola atau gimana, seperti itu. Jadinya oke, ini saya lanjutkan untuk materi yang keempat, kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia. Pengertian dan jenis-jenis kebutuhan manusia.
Kebutuhan manusia merupakan keinginan manusia atas barang atau jasa yang dapat memberikan kepuasan jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Adapun jenis-jenis kebutuhan manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya. Tingkat kepentingannya diri sendiri, kebutuhan manusia kebutuhan manusia seperti kita butuh air, butuh makan, butuh minum, seperti itu. Yang B, kebutuhan manusia menurut waktu penentuannya. Waktunya gimana? Beda dengan yang atas ya untuk kepentingannya. Dan yang C, kebutuhan manusia menurut sifatnya. Sifatnya bisa dikategorikan seperti gini, kalau tingkat kepentingannya tadi kita membutuhkan apa, kalau waktu kita pelaksanaannya gimana, kalau menurut sifatnya sifat dari apa yang kita lakukan untuk agar sumber daya tersebut tidak langka, seperti itu. Yang keempat, kebutuhan manusia menurut subjeknya. Ini sama dengan sifat, sama saja. Untuk yang kedua, faktor penyebab kebutuhan manusia tak terbatas. Ada faktornya, yang pertama yaitu usia, itu enggak terbatas. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, teknologi. Yang keempat, pendapatan. Dan yang kelima, jumlah penduduk. Materi yang kelima, mengatasi kelangkaan sumber daya. Usaha mengatasi kelangkaan sumber daya yaitu satu, memanfaatkan sumber daya alam secara efisien dan efektif serta menggali yang belum terangkat. Jadinya kita memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk saat ini. Yang kedua, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadinya misal mengadakan kursus menjahit agar sumber daya kita itu menambah, seperti itu. Terus untuk lowongan pekerjaan itu semakin meningkat, gak ada yang pengangguran. Untuk yang ketiga, mengelola dan mendayagunakan sumber modal secara tepat. Jadinya kita untuk modalnya, untuk pengusaha kita harus rencanakan terlebih dahulu, kita mau usaha apa, modalnya berapa, itu harus diperinci. Oke, terima kasih untuk materi yang saya sampaikan. Jangan lupa selalu semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.